Saya ini tetap masih orang Kristen dan saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dia adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, saya percaya dia adalah utusan Allah dan dia yang diutus Allah untuk memberikan kebenaran kepada setiap orang. Kan begitu. Mungkin begitu juga sama orang Abang itu, bahwasanya tidaklah benar Islam itu kalau tidak mengakui Yesus. Iya kan Bang? Karena aku nggak mempelajari Al-Quran sih. Ya, itu yang saya dengar itu selama ini begitu. Nah, yang saya percaya itu adalah Yesus itu adalah utusan Allah. Dia adalah nabi Allah sendiri dan dia mengajarkan kebenaran-kebenaran dari Bapaknya. Dan saya mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang saya sembah saat ini, sekalipun masih tercap nama saya adalah agama Kristen. Nah, apakah salah itu Bang? Kalau saya tidak menuhankan Yesus, hanya Allah satu-satunya yang saya sembah di dalam kekristenan saya gitu. Saya mohon penjelasannya dari Abang Cum atau Abang semuanya supaya saya lebih paham gitu. Baik. Akhi mau masuk silakan. Boleh. Silakan. Mantap, ini sudah ada kemajuan. Artinya Anda sudah mulai berpikir sehat. Ketika Anda tidak menuhankan Yesus, Anda sudah sehat pikiran Anda. Kenapa begitu? Karena Anda tidak menuhankan orang yang bertuhan. Betul. Apakah Yesus bertuhan? Jelas. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Benar Bang. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah salah saya tetap mengikuti Yesus? Bukan saya yang menjawab, tapi Yesus sendiri yang menjawab. Dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada muridnya, ya, janganlah kamu masuk kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus berpesan seperti itu? Melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Karena pada masa itu, ya, orang Israel ini sudah menyebar ke seluruh bangsa, sudah menyebar ke seluruh dunia sejak zaman Exodus. Ya, zaman Exodus ketika Israel dijajah oleh Raja Asyur, oleh Raja Nebukadnezar, Israel pecah menjadi dua. Semenjak saat itu orang-orang Israel sudah berpelencar ke seluruh dunia. Maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, nanti kalau kita cocokkan dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya kan, di situ ada perintah penginjilan, ya, pergilah ke seluruh bangsa, muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kembali lagi kepada Matius 10 ayat 5 ayat 6, yaitu domba yang hilang dari Israel. Itu yang dicari di seluruh bangsa itu. Dipertegas lagi oleh Yesus di dalam Matius 15 ayat 26. Ceritanya ada perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan yang sangat menderita. Bahkan perempuan ini sampai sujud-sujud kepada Yesus. Tapi Yesus tidak peduli. Bahkan murid-muridnya mengatakan, apa guru, perempuan itu mengikuti kita terus, usirlah dia. Dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba Israel. Bang Silalahi ada yang mau disampaikan, Bang Silalahi? Bang Silalahi itu mute-nya dibuka tuh. Ada yang mau ditanyain apa diskusikan? Ya, saya cuma pengen Iya, silakan. Iya, Bang Silalahi silakan. Saya cuma mendengar aja dulu, Bang. Nanti Bang ada yang mau ditanyakan, Bang. Oh, dibawa dulu, Bang. Dibawa dulu ya, Bang. Kalau Abang Kristen apa Islam? Katolik. Kristen, Bang. Oh iya. Ya udah, itu aja, Bang. Enggak apa-apa, sekalian tanya gitu. Tanya enggak apa-apa, nanya aja boleh di sini ya. Ya udah langsung Terima kasih aja. Bang Dulur. Terima kasih. Saudara Silalahi masuk ke sini, silakan. Mau bertanya apa gitu nanti kita jawab. Tapi kalau dijawab jangan
Dipotong. ngeyel gitu, kita baru ngomong juga udah dibantah. Silakan. Bang Ucok, ini Kristen atau Islam Bang Iya. Ucok? Kita mendengar. Bang Ucok, selamat malam. Oke, Anda ingin mendengarkan aja Bang Silalahi? Oke Bang, saya pingin minta pendapat saudara, apakah saya salah paham menyikapi 1 Korintus 15:24 ini? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Saya menyikapi gini, bahwasanya di 1 Korintus 15:24 ini Paulus mengatakan bahwa akan ada masa di mana Yesus itu akan menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa, dan kemudian ya dia bukan lagi seperti yang Anda imani, karena dia sudah menyerahkan segala apa yang diberikan. Karena di dalam pengakuannya dia, Matius 28 nomor 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ternyata ada masa kesudahannya di mana kuasa itu akan diserahkan semua kembali kepada Bapa. Nah, artinya Yesus pada saat menyerahkan kuasa itu, ya dia kembali menjadi manusia. Bagaimana menurut saudara? Manusia biasa maksudnya. Silakan. Bang, sila lagi mungkin nggak hafal kali Bang, Bibelnya Bang. Mungkin dibacain kali Bang. 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Artinya Yesus menyerahkan kuasa kembali kepada Bapa. Sehingga saya katakan, ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, pada saat Yesus menyerahkan 100%, menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa, maka yang tersisa tinggal 100% kemanusiaan. Setuju nggak Anda? Silakan. Bang Silahi, silakan. Mujudnya dibuka. Setuju apa enggak? Jawab aja. Silakan. Ini teman saya nih Bang Martin Joshua dari Kristen Unitarian kalau nggak salah. Bang Martin, ya selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Salam, selamat malam. Ya, terima kasih Bang sudah sudah diizinkan naik. Salam. Oh, iya. Sebelumnya Bang, saya mau ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila Bang. Iya. Semoga Pancasila, sila pertama, senantiasa menjadi pedoman kita dalam bernegara Bang. Amin. Ya, karena Pancasila itu Bang, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Bukan Trinitas Bang. Allahu Bukan Ahad. ketuhanan yang Trinitas Bang. Ketuhanan yang Maha Esa Bang, jangan diganti Bang. Iya. Kita orang Hasem Ehad itu, Hasem Ehad. Iya Bang. Aduh, Itu Bang, ini iya. Bang sekali Silahi ini Bang, baru ketemu Bang Zuma ini Bang. Oke. Iya, saya lagi di jalan ini Bang, pas coba live, nggak mau naik sebenarnya, cuman karena lagi bawa kendaraan ini saya lihat ada Bang Zuma. Kemarin pas saya masuk Bang Zuma sudah tidak ada. Oke. Kemarin kayaknya ke blok, Kejepit. ke rekor. Bang Silahi ditanggapin dulu bentar ya Bang Martin ya. Ya, turun orangnya. Gak bisa jawab. Mungkin dari Bang Martin kali ya. Udah apal kali. Kalau saya Bang, cuman yang bertulisan merah Bang, yang Alkitab saya Bang. 18% dong kalau gitu. Mantap dong. Cuma yang 18% Bang, yang saya Alkitab saya itu enggak membingungkan Bang. Iya. Ini pengikut Yesus ini dia. Ini baru pengikut Yesus. Iya Bang, pengikut Yesus yang disesatkan Bang. Betul. Berarti nggak pakai email Paulus Bang Martin. Email Paulus kan hitam semua. Saya bukan peminum kencing Paulus Bang. Mantap. Makanya otak saya itu bening Bang, karena saya tidak pernah mabuk kencing Paulus Bang. Iya. Mantap. Kira-kira kalau Yesus itu
ada gitu kira-kira dibidatkan nggak sama Trinitas, Bang? Maksudnya Yesus yang mananya, Bang? Ya kan bagi Trinitas, Yohanes, Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Oh iya. Nah itu kira-kira kalau Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa gitu, kira-kira dibidatkan nggak sama mereka itu? Mana berani dia bidatkan, Bang, kalau Yesusnya yang asli muncul, Bang. Bukan abang, maksud saya yang Trinitas itu loh. Kira-kira Yesusnya yang membidatkan mereka. Oh iya, Bang, karena kan kalau saya pribadi ya, Bang, Unitarian ini yang monoteisme ini, Bang, ya saya sesuai dengan pengajaran Yesus yang sebenarnya sih, Bang. Karena kan kalau dipikir ini Unitarian sebenarnya yang paling awal sebenarnya ada, Bang, kalau kita betul sejarah itu, Bang. Betul. Al-Qur'an pun mengatakan itu. Setuju. Cuman kita dikala, Bang. Bahkan sebelum abad keempat, kaisar-kaisar Romawi, pembesar-pembesar di sana, bahkan orang-orang bangsawan Romawi itu masih menganut Unitarian, Bang. Betul. Nanti pas akhir-akhir abad keempat, entah ini dari mana ini doktrin, tiba-tiba ya kami tersingkir, Bang, yang kayak gini, yang Unitarian kayak gini. Helenisasi, Bang. Pada saat konsili kalian kalah. Iya, Bang. Kalah uang makan siang sama ongkos pulang, kalah votingnya. Backingnya kalah kuat. Saya hidup di Indonesia ini, Bang, walaupun saya minoritas di tengah yang lebih minoritas lagi, tapi saya ibaratnya saya tetap menjadi mayoritas di langit, Bang. Wah, mantap. Betul. Iya. Saya mayoritas di langit, Bang, walaupun saya minoritas di Indonesia, Bang, tapi di langit mantap. Iya. Bang Ucok, malu ada yang mau sama disampaikan? Unitarian yang nggak bisa debat kita. Orang kita setuju bahwa Tuhan itu Esa. Selesai dah. Halo, assalamualaikum. Makanya enggak tahu. Oh, Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya. Apa? Silakan, Bang. 2 menit, Bang. Silakan. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Bang Juma. Ya. Allahu Akbar. Iya, gimana? Bang, saya punya keluarga ya kan, mau minta pendapatnya Bang Juma gimana. Saya punya sepupu, waktu dia nikah suaminya itu dari Kristen tapi dia masuk ke Islam. Tapi lama-lama kayak sekarang ini malah hari Minggu ke gereja. Gimana menurut Bang Zuma itu? Berarti dia murtad. Berarti dia murtad. Islam Bang Zuma. Oh, nggak bisa. Kecuali kalau dia ke gereja hanya sekedar untuk jadi fotografer mungkin bisa. Tapi kalau ke gereja untuk ibadah itu sudah murtad itu. Hukum murtad itu dia. Tapi lebaran ikut lebaran ya, Natal ikut Natal, gimana? Iya, meskipun itu sudah murtad. Ya murtad ya. Iya. Bang, sebelum saya mau turun ini, Bang, sedikit aja, Bang, saya mau tanya ini sedikit karena lagi di jalan ini, Bang. Oh, banyak juga boleh. Enggak, sedikit aja, Bang, soalnya saya lagi bawa kendaraan. Saya mau tanya ini, ya. Bang Zuma, kalau saya mau menikah dengan Muslim itu, Bang, kalau posisi saya Unitarian ini apakah dalam negara saya sah atau bagaimana? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Anda membuka ruang untuk berdiskusi. Jadi gini, andai saja Yesus hidup saat sekarang atau Anda hidup di zamannya Yesus, Anda benar 100%. 100% Anda betul. Tapi oleh karena Yesus mengatakan akan datang setelah dia, sosok yang akan mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, dengarkanlah dia. Tetapi kemudian Anda tidak mengindahkan, Anda tetap berhenti di tempat, maka saya katakan Anda masih satu di antara semua Kristen, Anda lah yang paling benar. Tetapi kalau berhadapan dengan ajaran agama Islam, mohon maaf saya katakan Anda belum bisa dikatakan sebagai Muslim. Masih pengikut Yesus tapi belum dikatakan Muslim, dalam arti kata gini, Yesus mengajarkan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Nah, di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwasanya akan datang, ya, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, ketika ia datang, yaitu Roh Penghibur,
dia akan berkata-kata dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diucapkan itu adalah apa yang diterima dari Bapa. Nah, ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Sehingga ketika Anda berbicara mengenai Islam, Islam itu paling menjunjung tinggi yang namanya Nabi, Rasul yang datang kepada Bani Israel yang seperti Anda imani, yaitu Yesus. Dia adalah Nabi, dia manusia suci, lalu kemudian dia adalah Rasul yang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Cuman sangat disayangkan saudaraku, kalau Anda bertanya, bolehkah? Saya rasa belum, karena Anda tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya Anda kan sudah menuhankan Tuhannya Yesus, tinggal selangkah lagi Anda menjadi Muslim, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Menjadi Islam, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Justru dengan menjadi Islam, Anda akan semakin cinta kepada Yesus. Percaya saya. Karena di situ kita akan mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah orang suci, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan menikahi, itu belum sah. Karena akidahnya belum sepenuhnya sama. Seperti itu, Bang. Oh, siap-siap, Bang. Iya. Iya, bukti bahwa kita mencintai Yesus, Bang. Kita ada di sini, Bang. Kalau kita nggak cinta Yesus, saya nggak ada di sini, Bang. Ngapain? Kan saya cinta Yesus. Kan saya nggak pernah. Bentar, Bang. Oh, iya, coba Bang. Anda dengar, adakah orang Muslim yang pernah mengganti namanya Yesus menjadi Encus gitu? Ada nggak? Nggak berani, Bang. Kenapa? Karena kitab kami melarangnya. Tidak boleh. Gitu ya. Kita membela Yesus di sini ketika dikatakan Yesus Tuhan dan sebagainya. Kita kembalikan lagi ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kami ada di sini karena kami cinta Yesus. Tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mencintai Yesus. Tidak cinta Yesus. Ya, tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus utusan Tuhan. Tidak sah. Tidak ada orang Muslim berani protes ini. Karena mereka sepakat dengan apa yang kita sampaikan, Bang. Jadi kalau Anda menjadi Islam, Anda tidak akan kehilangan Yesus. Justru Anda akan mendapatkan kedua keuntungan, menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Al-Quran menerangkan gini, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh utusan kami telah datang kepadamu. Tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang tidak dia jelaskan, tetapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ini seruan. Maka dikatakan oleh Allah di ayat selanjutnya, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah Tuhannya Bani Israel memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah. Dan kemudian menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi ada seruan kepada kepada Bani Israel atau kepada ahli kitab. Lalu juga diterangkan gini, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faqrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan di antara orang yang mengatakan diri mereka itu adalah orang Nasrani, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi ada pesan yang sengaja dilupakan.
Pesan apa itu? Pesan ketika dikatakan bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang kebenaran. Nah, saudara saya, dikatakan dalam Al-Quran, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Apa kata Allah? Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Makanya saudara, sebagai ahli kitab, ya, atau pengikut ahli kitab, itu Anda dengan yang lain selain Unitarian, Anda itu membenci satu sama lain. Ada permusuhan. Ibaratkan laut yang tidak ada riak, tapi di dalamnya ada buaya. Lalu Allah mengatakan, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika nanti di hari penghakiman, Anda akan dijelaskan. Bukankah dulu Yesus mengatakan banyak hal yang ingin Yesus ajarkan, tapi Bani Israel pada saat itu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti setelah oknum ini datang, hal-hal yang belum bisa ditanggung pada masa itu akan diajarkan kemudian oleh utusan setelah Yesus. Nah ini harusnya saudara saya cari, apa segala hal yang tidak bisa ditanggung saat itu kira-kira. Nah itu dia. Saya kira gitu dari saya, silakan yang lain. Alvaro, kalau mau dialog yang bagus ngomongnya tolong. Boleh naik lagi boleh, tapi yang bagus. Silakan, ada yang mau ditanyain. Siap Bang. Alvaro, Terima silakan, kasih Alvaro. ini Bang. Makasih Bang banyak Mate, ini. iya. Silakan, Bang makasih Mate. banyak pencerahannya nih Bang Suma. Oh iya, mau naik lagi nggak? Ya, teman yang sama-sama saudaraku, jangan tersinggung ya. Oh tidak Bang, Ya. justru saya ilmu itu mahal Bang. Jadi Iya. ilmu itu perlu dihargai Bang. Bukan Iya. bukan dicaci, dihina Bang. Oke, saudaraku punya calon orang Muslim. Iya Bang, masalahnya Oke. gitu Bang. Oke, Masalahnya kan pernah saya juga punya, tapi bukan Muslim Bang. Tapi dia berminat jadi Unitarian. Tapi saya bilang, kalau kan di Unitarian itu kita ndak ada kayak macam ritual kalau mau masuk ke Unitarian Bang. Kita cuman bilang aja, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu aja Bang. Karena kami kan tidak pakai sistem baptis membaptis Bang. Itu kan tidak ada dalam pengajaran Yesus Bang. Iya, Tidak ada itu- di tinta merah itu Bang. Iya. Coba dengarkan saya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Isa, Yesus itu adalah utusan Allah. Sama kan kita? Jadi saya Sama. udah bilang gimana ini ritualnya kayak gitu aja kalau kamu jadi Unitarian ya udah simple, nggak perlu ditenggelamkan ke dalam kolam Sama apa gitu. nggak ada gitu-gitu. Cuman ajaran-ajaran yang belum sanggup ditanggung pada masa itu masih banyak yang belum diajarkan oleh Yesus. Nah kalau teman Kristen kayak Tritunggal, Trinitas, Trikwek ditanyai ajaran-ajaran yang belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu yang belum diajarkan Yesus adalah apa? Yesus itu kemudian Yesus kemudian itu adalah Tuhan. Yesus kemudian itu adalah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Katanya itu yang belum bisa ditanggung. Padahal bukan itu poinnya. Ngarang ya. Iya, jadi ada hal yang lebih sulit. Allah. Ada jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, berarti ada teori yang harus dipraktekkan yang lebih berat daripada teori dan yang harusnya dipraktek oleh Bani Israel. Nah, dan itu hanya Anda dapatkan di Islam. Itu dia. Jadi tidak bisa ya Bang, artinya dari hukum, maksudnya hukum Islam itu sendiri tidak menerima kalau walaupun maksudnya maksudnya kepercayaannya ini sejalan lah Bang, tapi dalam maksudnya aturan-aturan di Islam itu tidak membolehkan Bang ya. Walaupun beda agama begitu Bang. Iya, karena saudara saya syahadatnya syahadatain, bukan syahadatain kepada persaksian kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sementara pada jajaran yang tadi yang saya katakan, sekiranya Anda ini hidup di masa Yesus, Anda itu udah benar. Tapi sangat disayangkan, ya Yesus itu tidak pernah dikatakan sebagai nabi terakhir. Akan datang sosok nabi setelah dia. Nah kalau kita lebih jauh mengkaji tentang nabi yang sama seperti Musa, itu kita akan sampai kepada poin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengkajinya dengan akal sehat tanpa tendensi kebencian, gitu. Nabi yang sama seperti Musa,
Siapa yang mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain? Siapa yang menyelamatkan kaumnya dari penjajahan? Nah, itu harus sama seperti Musa. Siapa yang kemudian menerima hukum-hukum Tuhan, kemudian hukum-hukum Tuhan itu disuarakan kemana-mana, ya itulah dia. Itulah dia, ya, nabi itu yang harus dicari. Sedangkan kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10 tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 wajib hukumnya di luar Bani Israel, nabi yang sama seperti Musa ini. Bang Martin, boleh saya tanya sedikit Bang ya? Termasuk di dalam Ulangan tadi yang disebutkan Akhi Juma, di dalam Ulangan 18 ayat 19 ya. Ulangan 18 ayat 19 di situ dikatakan orang yang tidak mendengarkan nabi itu orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku dalam bahasa Ibrani bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah ya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nih, Tuhan akan menuntut Anda nih. Kalau Anda tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi itu, yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki, Anda akan dituntut pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, di dalam Bible nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki atau demi namaku? Ayo. Siapa dia, Bang? Silakan, Bang Martin. Kayaknya enggak ada, Bang ya. Nah, Ulangan itu harus terjadi enggak? Nubuatan itu. Itu nubuatan itu. Halo semuanya, cuman Yesus aja Bang yang berkata begitu. Selamat malam. Enggak ada, Bang. Yesus enggak ada berkata ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, enggak ada. Dia di bagian mana? Itu kan tadi dia ucapkan dengan nama Tuhanku, Bang. Barang siapa yang tidak mendengarkan, mengikuti, maksudnya nama Tuhanku begitu, Bang. Bukan itu. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan saya, nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Atau bismillah atau bismi anoki? Iya, enggak ada sih, Bang. Nah, kalau enggak ada, nubuatan itu benar enggak itu? Harus terjadi enggak itu? Kalau harus terjadi ya harus terjadi, Bang. Nah, makanya itu perlu dicari. Cuman tidak ditahu siapa dia yang akan kasih terjadi itu siapa, Bang? Nah, tidak ada lain dan tidak bukan Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena seluruh surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah itu dengan bismillah. Karena surah At-Taubah hanya a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi selain surah At-Taubah semuanya dengan bismillah. Silahkan cek kalau nggak percaya Al-Quran, baca bismillah, bismillah, bismillah semuanya. Itu harus terjadi, Bang. Ya, kalau beliau mengerti apa yang Ustadz Suki dan Ustadz Akhizul ini sampaikan, ya pasti terguncang dengan hal ini ya. Hanya sayangnya doktrin itu menancap pada orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana mereka gengsi menjadi seorang muslim pertama. Bahwasanya muslim ini berasal dari keturunan Ismail, yang dimana Ismail sendiri keturunan budak doktrin mereka, padahal tidak. Itu loh, macam ibu Ismail siapa sih? Lupa saya. Siapa? Hagar. Nah, itu kan Hagar, Bang, Hagar. Itu kan itu kan putri raja dari Mesir, bukan budak gitu. Nah, disinilah doktrin mereka, sehingga mereka gengsi karena di gereja-gereja itu diserukan bahwasanya Ismail itu anak istri keduanya Abraham. Dan itu gundik dan seorang budak. Nah, di situ maka
inilah doktrin mereka ini, doktrin para pendeta-pendeta di gereja, sehingga tersampaikan dari mulut ke mulut, ya, orang Kristen tidak mau belajar, tahunya ya itulah gengsi, akhirnya Iya Bang, benar membenci itu. tanpa sebab gitu, membenci tanpa pengetahuan. Oke, silahkan. Saya tanya lagi Bang Martin, Anda nggak takut tuh diancam Tuhan tuh? Bentar Pak, Anda nggak takut diancam Tuhan? Aku akan minta pertanggungjawaban. Seandainya saya ndak takut Bang, ngapain saya mau jadi Unitarian kayak gini Bang? Karena justru dengan saya Nah melihat itu Bang, tinggal satu langkah lagi. Mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, selesai Anda jadi Muslim tanpa meninggalkan Yesus. Berdasarkan kitab Anda sendiri, Anda harus mendengarkan Nabi Muhammad. Karena tidak ada Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Saya sudah tanya kepada semua orang-orang para debater Kristen, para pendeta, saya tanya, siapa Nabi ini? Yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah. Tidak ada yang bisa jawab. Kecuali memang itu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Nah, pertanyaan kedua, apa yang memberatkan Anda menjadi pengikut Nabi Muhammad? Silakan, jawab saja dengan jujur, sampaikan saja. Insya Allah akan kita jawab. Iya. Saya Bang Mas gini, saya belum terlalu banyak mempelajari tentang tentang Islam begitu Bang. Saya hanya bergelut berputar dengan pemahaman yang ada sekarang ini begitu Bang. Artinya saya lebih banyak mendalami pemahaman yang sekarang ini, kemudian saya coba masukkan ke logika Bang. Nah, sampai di sini saya kebentur dengan adanya keesaan Tuhan itu Bang. Akhirnya saya selama ini mencoba mencari apa sih sebenarnya yang terjadi. Oh ternyata pernah ada zaman di mana memang Yesus itu tidak dituhankan Bang. Begitu, pernah ada zaman, saya coba buka-buka sejarah, oh awal-awal memang pertama Tuhan itu Esa dan Yesus itu hanyalah utusan. Nanti setelah lambat laun ini kok berubah menjadi 3. Oh ternyata di situ terjawab kecemasan saya Bang selama ini. Berarti pertama memang awal-awal pembelajaran daripada Yesus ini waktu diutus ini menjadi nabi. Ternyata dia memang mengajarkan keesaan Tuhan begitu Bang. Nah, disitulah saya banyak coba mengulas tentang kitab. Oh ternyata kitab yang benar ini cuma sekian, tidak semua ini isi di dalamnya ini yang sesuai dengan logika berpikir saya begitu Bang. Nah, akhirnya saya coba cari, oh ternyata ada tulisan-tulisan merah ini yang menjadi pokok firman yang betul-betul Yesus difirmankan dan menyampaikan, bukan kepada Yohanes, Paulus. Itu kan bahkan di kitab yang itu tidak ada sama sekali perkataan Yesus Bang. Iya benar itu Bang Martin. Ya, benar itu Bang Martin. Jadi saya coba, dengan saya juga. Saya coba menguliti yang sedikit ini. Loh kok di dalamnya tidak ada mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan, tidak ada sama sekali Bang. Bahkan semua ritual-ritual yang selama ini saya kerjakan, loh kok tidak ada. Saya bilang ini kok, oh ternyata ini semua hanyalah cerita-cerita yang disisipkan masuk ke dalam. Jadi di situ akal saya berpikir sebelah, wah kayaknya sudah tidak benar. Nah. Bahkan pernah saya Bang berpikir bahkan yang tulisan merah ini pun juga sebenarnya mungkin bukan asli juga ya. Tapi artinya saya daripada saya tidak ada pegangan Bang, tidak ada pedoman, ya saya ambil sajalah yang paling terdekat, yang maksudnya yang tidak terlalu melenceng jauh Bang begitu. Ya. Oke, saya jelaskan. Kalau Anda meragukan wajar Bang. Karena contoh Yohanes itu kalau kita teliti ternyata bukan ditulis oleh Yohanes Bang. Coba Anda buka di dalam Yohanes 21 ayat 24. Ya, di situ dikatakan begini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kira-kira siapa yang ngomong Bang? Ulang lagi Bang. Kurang paham. Coba ulang lagi. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Mungkinkah ini tulisan Yohanes? Orang lain Bang yang menceritakan. Kalau saya Bang yang menceritakan. Kalau itu, saya Bang. sih bukan Yohanes itu Bang. Iya Bang. Silakan Bang Sarum. Ada orang ketiga. Berarti ada tulisan yang ditulis bukan Yohanes. Bukan Bang, karena kan orang itu menunjuk bahwa yang pernah menulis ini berkata seperti begitu.
Nah ya, berarti di dalam kitab Yohanes ada campur tangan orang lain. Siapa dia? Setengah jam. Paulus. Tutup. Bisa aja Bingung Paulus kan? itu. Matius. Yohanes. Contoh Saya- Matius lagi. Ini saya kasih contoh Matius. Di dalam Matius 9 ayat 9. Bentar ya, saya bukakan ayatnya ya. Matius 9 ayat 9. Mungkinkah ini kata-kata apa? Tulisan Matius? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius menyebut dirinya Nya? Tidak, Tidak mungkin. Ini tulisan siapa? ada orang di balik papan. Ada orang bercerita tentang Matius. Itu yang benar. Balik papan. Izin Gurunda Sugi boleh sedikit? Ya, Saya monggo mau Ustaz Unggul dari tadinya. minta Iya. Nggak pertanyaan nyambung. sebenarnya. Sebentar Mbak Sar, aku mau Oke, pamit siap, soalnya siap, mundur. Oke. Begini Bang Martin, langsung saja to the point ya. Tadi sudah dijelaskan dalilnya. Saya dengan segala kerendahan hati memohon dipertimbangkanlah ya. I am a father myself ya. Saya juga seorang ayah. Tentu akan tercabik-cabik hati saya ketika anak perempuan saya lahir, saya azankan, saya berikan segala yang terbaik, bahkan nyawa pun jadi taruhan untuk putri saya. Saya ajarkan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Kalau diambil seorang muslim saja, itu yang menangis tuh ayah, lebih ayahnya yang menangis. Jadi dengan segala kerendahan hati mohon dipertimbangkan, karena dalam prakteknya juga itu sulit ya. Pernikahan berbeda agama, dan dampaknya itu bukan hanya buat anak-anak kalian berdua nantinya, tapi juga bagi kedua belah pihak orang tua. Antar besan juga itu walaupun tidak keluar, tapi sayatan di hati itu tetap ada, karena ini masalah agama, masalah keyakinan. Dan Islam sangat kuat keyakinannya terhadap kehidupan sesudah mati. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon kalau memang Bang Martin tidak bisa menjadi mualaf, masih banyak insya Allah gadis-gadis lain yang sekeyakinan dengan Bang Martin, yang mungkin juga jauh lebih cantik dan lebih segalanya. Kata orang cinta itu buta, nggak kenal agama, nggak kenal lintas negara. Tetapi sebagai seorang ayah, saya bukan mengajari, bukan memaksa, tapi mohon jadikan ini pertimbangkan. Tangisan ayah itu ketika putrinya diambil orang. Maksudnya diambil orang, dinikahi, itu berat. Yang menangis itu pasti seorang ayah yang ketika lahir diazankan putrinya, dididik, dibiayai untuk segala sesuatunya yang terbaik, dan yang paling penting adalah ajaran agamanya. Kelak bapaknya akan ditanya juga di akhirat, kenapa kau biarkan, padahal sudah jelas dilarang ya. Mohon maaf Bang Martin kalau kata-kata saya menyinggung. Ini gambaran dari hati seorang ayah. Gitu Bang Martin, mohon maaf ya, mohon maaf. Siap Bang, siap, tidak masalah itu Bang. Itu Bang. Bahan renungan semua Bang, siap Bang. Tidak masalah. Ya itu Bang Martin, yang paling direnungkan itu Ulangan 18 ayat 19, coba Anda catat, nanti Anda cermati. Anda cari di dalam Bible Anda, adakah nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Coba dicari di situ. Kalau nggak ada, mau apa lagi? Nggak ada pilihan lagi, kecuali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini bukan maksa, nggak boleh maksa dalam Islam. Tidak, Bang. Tapi saya menyuruh Anda untuk berpikir. Coba Anda cermati baik-baik ayat itu. Jika kamu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Anda akan dituntut oleh Tuhan Anda kalau tidak mendengarkan Nabi itu. Oke. Bang Yin Yang ada yang mau disampaikan nggak Bang Yin Yang?
Soalnya mau naik 2 kali tadi, takutnya ini penting. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin turun. Terima kasih telah menjadikan pertimbangan. Baik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhannya Yesus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga. Nah, ini netizen minta Bang Juma bicara katanya. Silakan Aki Juma. Iya. Bentar nih Bang Yingyang nih mau disampaikan apa nih Bang Yingyang? Saya mau juga ini Bang dulu pamit soalnya lagi di pinggir jalan ini. Oke, jangan lupa ayat itu Bang ya. Siap. Tapi sebelum pamit Bang, mungkin ada satu saya mau sampaikan Bang. Saya mau sampaikan kepada ini teman-teman misionaris, tolong jangan menjual atas nama Yesus. Yohanes pasal 1 sampai dan 14 Bang. Kenapa? Jangan, karena itu memalukan Bang, menjual atas nama Yesus, bahwa itu adalah firman yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah berkata seperti itu Bang. Iya. Jadi tolong jangan menjual Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 ya Bang. Karena itu menjadi andalan mereka, dan saya mohon jangan menjual-jualnya karena Anda mempermalukan diri Anda karena Nomor 1 sampai 14. Nomor 1 dan 14 Bang. Iya. Sampai daging. Nomor 1 dan 14 Bang, jangan menjual-jual ayat itu mengatasnamakan firman Yesus. Yesus tidak pernah berfirman mengatakan hal seperti begitu. Jadi jangan mempermalukan diri Anda. Terima kasih Bang, saya izin pamit dulu Bang. Mantap. Terima kasih Bang Martin. Bang Yingyang ada yang mau sampaikan nggak sebelum saya turunin? Gantian soalnya yang lain. Jangan turunin dulu Bang, saya cuma mau nanya. Oh ya silakan. Abang dari mana? Bang Martin Islam Kristen Bang. Bang Yingyang. Bang Yingyang ya, Muslim Pak Kristen Bang. Saya Kristen Pak. Oke, silakan Bang. Iya. Jadi sebelumnya maaf kalau saya ini ada pertanyaan. Cuman saya ilmunya masih kurang. Jadi Gak apa-apa Bang. Saya cuma bertanya. Nanya aja. Sama Bang. Iya, saya nanya aja. Penjelasan. Iya, silakan. Maaf kalau pertanyaan saya kurang berbobot ya. Nggak apa-apa, Jadi ya. pertanyaan saya terkait temanya itu kesempurnaan Al-Quran. Nah, saya mau nanya, Al-Quran kan disebutnya sempurna ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa tidak ada detail panjang kali lebar kali tinggi bahtera Nuh gitu, sedangkan di Alkitab ada? Mungkin itu. Lanjut Bang Juma. Siapa yang mau menjelaskan? Moga-moga Aki Juma. Bang Juma dulu lah. Baik. Udah lama nggak ngomong soalnya. Iya. Jadi gini, sahabat saya, pertanyaan Anda sangat-sangat bagus ya. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihi, ya ini pernyataan Allah, kemudian bahwasanya dengan kitab itulah kemudian Yahdi bihi artinya merujuk kepada Al-Quran. Allahu manittaba'a ridwana subulan salam. Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian diterangkan pula bahwasanya wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita. Jadi tujuan daripada kesempurnaan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk menuju kepada keselamatan, dan kemudian Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Ada yang tidak dijelaskan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ya'fu an katsir. Jadi diterangkan, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kedatangan Rasulullah menjelaskan kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, banyak hal dari isi kitab yang disembunyikan oleh mereka, dan banyak yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Nah, jadi kalau saudara bertanya, kenapa enggak ini? Ya karena itu dibiarkan. Karena itu tidak ada
tidak ada kaidahnya yang kemudian bersentuhan dengan akidah umat Islam. Bahwasanya ketika tidak dijelaskan berapa meter, berapa tingginya, itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, maka Rasulullah Muhammad SAW diceritakan oleh Allah datang untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan untuk dijelaskan, banyak juga yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Istilahnya kalau bahasa kita EGP. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kedatangan Al-Quran itu hanya terkait dengan pola yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai zaman di akhir kiamat. Jadi hal-hal tentang Bahtera Nuh itu tidak penting untuk dijabarkan secara mendetail. Silakan, Bang. Oke, Mungkin ada tambahan saya dari tambahi saudara ya. kita Muslim. Ya, silakan. Oke, saya tambahi. Jadi saya koreksi sedikit. Al-Quran bukan menyempurnakan kitab sebelumnya. Justru Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Itu jelas tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 48. Ya, langsung artinya saja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Jadi jelas ya, Al-Quran ini bukan menyempurnakan. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah sempurna, tetapi untuk kaum tertentu. Nah, Al-Quran membenarkan. Apa yang dibenarkan? Bahwa Musa pernah dapat Taurat, Daud pernah dapat Zabur, Isa dapat Injil. Itu dibenarkan oleh Al-Quran dan isinya tidak mungkin nyimpang, tidak mungkin, benar itu. Nah, tapi kenapa kok nggak bercerita tentang Bahtera Nuh? Ingat, Al-Quran bukan kitab cerita. Al-Quran itu petunjuk untuk ketakwaan. Di dalam Al-Baqarah sangat jelas sekali. Dalikal di dalam Al-Quran Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda ingin mencari ketuhanan yang benar, Al-Quran. Ingin mencari iman yang benar, Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang meragukan tentang keimanan. Ya, jelas ayatnya. Dalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Bukan petunjuk untuk sejarah. Bukan. Jadi kalau mau baca buku biologi, jangan cari soal ekonomi di dalam buku biologi. Carinya di buku ekonomi sana. Nggak nyambung kalau dicari di dalam buku biologi. Begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menceritakan begitu, tidak. Karena Al-Quran bukan biografi, bukan buku cerita. Ada cerita-cerita di dalam Al-Quran itu yang terkait nanti dengan keimanan. Kembali lagi petunjuk keimanan. Nanti yang diceritakan itu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Begitu, Bang. Berarti dan kata lain dengan penjelasan Pak Sugi bahwa kalau Al-Quran itu tidak sempurna, tapi hanya membawakan kebenaran dengan yang ibaratnya penting-penting saja untuk menurut kaidah gitu ya. Al-Quran itu sempurna. Sempurna untuk petunjuk keimanan. Jadi jangan sempurna di sini diartikan, oh Al-Quran, tanya Al-Quran bagaimana cara bikin roti, ya nggak ketemu. Ya kan? Bagaimana cara bikin kapal selam menurut Al-Quran, ya nggak ketemu. Karena Al-Quran bukan buku itu. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi kalau ya monggo. Sedikit ya, mohon maaf. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti data yang sering saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Ya, jadi Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Lalu Allah mengatakan litubayyina linnasi. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia.
Jadi Allah mendatangkan sebuah kitab kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian menjelaskan, menerangkan, menguraikan kepada manusia. Apa yang diterangkan kepada manusia? Manuzzila ilaihim. Apa yang dibutuhkan, yang diperintahkan, yang menjadi jalan, yang menjadi kaidah, yang menjadi aturan, yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh manusia dalam tuntunan kehidupannya bermasyarakat, bernegara, bertetangga, dalam keluarga dan seterusnya, dalam Al-Quran itulah dia diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah untuk dijelaskan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka manusia ini memikirkan. Setelah datang Al-Quran kepada mereka, manusia memikirkan. Isi daripada Al-Quran itu mereka pikirkan. Contoh misalnya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan. Nah itu pikirkan, itu dipikirkan. Apa iya betul ada kitab yang disembunyikan? Nah ternyata memang betul. Apa buktinya? Nabi Musa menerima firman menggunakan bahasa Nabi Musa. Yesus menerima firman berdasarkan bahasa Yesus. Mana firman-firman itu semua? Oh ternyata disembunyikan. Yang ada tinggal terjemah. Yang kita tidak tahu apakah sudah bersesuaian dengan firman yang mereka terima atau sudah bergeser jauh. Nah itulah makanya Al-Quran diterangkan untuk kita pikirkan. Ketika diterangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya, dari segi mana dia disebut cahaya? Ketika Al-Quran dijelaskan sebagai buku petunjuk, dari segi mana dia disebut petunjuk? Itulah Al-Quran itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Ahli Suki bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi atau buku cerita yang harus menceritakan sebuah keadaan secara rinci. Demikian. Oke, makasih penjelasannya Bang. Jadi saya akan merujuk ke ini Taurat, Zabur dan Injil. Apakah ketiga kitab itu dijaga oleh Tuhan? Kalau misalkan dijaga, kenapa bisa dirusak? Gimana Bang? Iya, kalau di Al-Quran itu perintahnya kemudian agar supaya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menjalankan hukum Taurat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kemudian kaumnya ini adalah kaum tegar tengkuk. Mereka sering kemudian menyembunyikan, mencampur adukan firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam perjanjian lama, mereka itu paling sering kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada Bani Israel, kepada mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Araf itu dijelaskan ayat 145 bahwasanya kami telah memberikan kepadamu Musa Taurat agar engkau meneguhkan hukum ini kepada kaummu Bani Israel. Akan tetapi Allah menyatakan kepada mereka tentang mereka, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yaqulu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukum umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi mereka, penyeru bagi orang-orang kafir, mereka itu seperti makhluk binatang yang mendengarkan suara tapi mereka itu tidak mengerti. Jadi ketika diseru oleh Musa, Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak ada yang taat. Makanya dalam Ulangan Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku tidak ada? Sama seperti Yesus juga. Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, kenapa mereka celaka? Karena mereka gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak menjaga, karena memang Tuhan tidak memberikan jaminan layaknya memberikan jaminan kepada Al-Quran. Kenapa kemudian tidak ada jaminan Allah kepada Torah? Karena akan datang hukum yang lebih sempurna setelahnya, yang akan memberikan, di mana Tuhan akan memberikan hukum-hukum itu kepada seluruh manusia
dan tidak akan ada lagi hukum setelahnya. Kalau hukumnya Nabi Musa tidak dijaga, tidak dikasih legitimasi untuk dijaga, itu dikarenakan akan datang hukum setelahnya. Nah, inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran harus dijaga, karena tidak ada lagi hukum setelah Al-Quran. Tidak ada lagi hukum-hukum yang datang setelah Al-Quran dari langit. Seperti itu, Bang. Oke Bang, makasih. Jadi pertanyaan saya akan nyambung lagi. Iman Islam itu kan dia untuk mengimani Injil, Taurat, Zabur, dan Injil kan, mengimani. Nah, mengimani itu seperti apa Bang? Mengimani percaya saja bahwa mereka ada Taurat, Zabur, Injil, atau mengimani dalam isinya juga? Nah, kalau mengimani dalam isinya, tapi isinya sudah dirusak, kenapa sampai sekarang kayak seperti tadi Bang Zuma membawa sesuatu perkataan Musa dari kitab ulangan atau apapun itu yang bahkan kalian anggap itu sudah rusak gitu. Jadi kenapa hal yang rusak dibawakan untuk disebarkan gitu? Jadi ini loh kata Musa dalam ulangan gini, padahal itu sudah rusak menurut kalian. Jadi ini loh kata Daud di Al-Quran. Iya, baik. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, mohon izin sahabat-sahabat yang lain, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memang kemudian memberitakan kepada umat manusia bahwa Allah telah mengangkat perjanjian bagi Bani Israel. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tetapi orang-orang ini melanggar perjanjian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian sehingga Allah melaknat mereka, membuat hati mereka itu keras membatu. Itulah Bani Israel. Nah, ketika hukum-hukum itu datang kemudian, karena mereka sering membantah, meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, maka Allah melaknat mereka sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian tidak memperoleh janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Nah, ketika saudara mengatakan, kalau begitu, kenapa Anda masih menggunakan? Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, itu ada. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah? Sedangkan engkau mengetahui. Nah, sehingga ketika saudara-saudara mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab ulangan? Karena Allah menerangkan tidak semuanya itu dirusak, dicampur adukkan. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apakah ada nubuatan terhadap baginda Rasulullah SAW di kitab-kitab sebelumnya, maka kita tunjukkan ulangan. Karena di situ ada tertera. Tetapi terlepas daripada itu semua, mau ada kitab ulangan ataupun tidak ada kitab ulangan, Al-Quranul Karim faktanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan isinya bisa diuji. Isinya bisa diuji, dalam aspek apapun bisa diuji dan bisa diuraikan. Nah, jadi sehingga ketika kita menggunakan kitab ulangan seperti yang Anda jabarkan tadi, itu untuk kemudian mengingatkan atau mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa ini loh di dalam kitab Anda sendiri dikatakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran sudah dinyatakan tuh bahwa telah datang Rasul kami, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Nah, sekarang teman-teman akan mengatakan, sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi ini akan mengutus seorang Nabi bernama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW? Maka cara menjawabnya nggak mungkin ke Al-Quran ketika yang kita hadapi adalah teman-teman Kristen. Maka kita tunjukkan ke dalam ini loh, ada yang sama seperti Musa yang akan datang kelak nanti setelah di akhir zaman. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan
antara firman Tuhan dan perkataan-perkataan manusia. Seperti itu Bang, silakan. Oke Bang, jadi kan tadi Abang bilang tidak semua dirusak. Jadi pertanyaannya apa aja yang rusak Bang? Maksudnya yang mana yang rusak, mana yang enggak? Dan mana patokannya gitu? Maksudnya jika kayak, oh ini yang benar nih, ini yang enggak nih. Gitu. Apakah semuanya harus dikonfigurasikan dengan Al-Quran? Jadi kalau ada di Al-Quran, di ulangan ada, yaitu ada. Jadi kalau misalkan di ulangan tidak ada, di Al-Quran tidak ada, tapi di ulangan ada, apakah itu masih mungkin kan untuk diberitakan gitu oleh Abang? Untuk ya, jadi gini Bang, tadi saya sudah membacakan bahwa Rasul kami datang itu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan sebagian dibiarkan, kan gitu. Ada kitab yang ajarannya itu disembunyikan, kan gitu poinnya. Lalu Rasulullah datang menjelaskan sebagian, tidak menjelaskan sebagian. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 91. Di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ini yang dijelaskan. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mereka ketika mereka berkata. Nah itu. Haqqa qadri isqalu. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Lalu Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak pula yang kamu tidak perlihatkan. Kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini kaidah yang sangat jelas di dalam surah Al-An'am ayat 91. Jadi dibiarkan kemudian bercerai-berai hukum Taurat itu, sebagian disembunyikan, sebagian kemudian ditampilkan. Mana bukti sebagian yang ditampilkan? Kita coba lihat di dalam surah Ali Imran, Ali Imran ayat 40. Ali Imran atau Al-Maidah itu ya. Al-Maidah ayat 45 kalau nggak salah. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya seperti yang ada di kitab Ulangan. Ya, bagaimana kemudian diterangkan bahwa mata ketemu mata, gigi ketemu gigi, nyawa dibalas nyawa. Itu ada di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan ya, akhi ya. Ulangan dan juga Bilangan. Itu jelas sekali dikatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Allah bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata itu masih ada di dalam kitab saudara yang Anda teman-teman biasa gunakan. Seperti itu, Bang. Ya. Bang Yin. Oke, Bang, makasih. Tapi gini, Bang. Contohnya gini. Musa kalau di Taurat kan ada 10 hukum tulah ya, 10 tulah pada Mesir. Nah, di Al-Qur'an dari tadi kan saya cari nggak ada, Bang. Nah, apakah itu tidak termasuk penting untuk mengkaidahkan seseorang? Gimana, Bang? Dan sebentar. Tadi kan membicarakan tentang sebagian yang dikabarkan, sebagian yang dihilangkan atau tidak dikabarkan, sebagian yang dikabarkan. Nah, yang saya ingin rujuk, yang sebagian itu yang mana saja, gitu Bang. Maksudnya jadi kan jelas, ini loh sebagian yang tidak dibicarakan di Al-Quran, sehingga itu maksud dan tujuan bahwa itu tidak termasuk kaidah untuk mengkaidahkan seseorang di dalam Al-Quran. Terus ini sebagian kaidah loh buat mengkaidahkan seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran. Nah, itu yang mau saya perjelas, Bang, yang mencakup nantinya ke dalam temanya kesempurnaan Al-Quran. Itu yang dari saya kejar, Bang.
gitu. Nah, contohnya kayak 10 tulah pada Mesir. Apakah itu tidak termasuk penting dalam Al-Quran? Karena itu kan sebuah Al-Quran dan Taurat juga menceritakan Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi kenapa tidak ada 10 hukum 10 tulah gitu diceritakan di Al-Quran? Makasih Bang. Iya. Jadi sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan saudara sendiri. Al-Quran menjelaskan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kitab ini disembunyikan untung baik, ada yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian yang dijelaskan, tapi kitabnya disembunyikan. Lalu kemudian ketika saudara bertanya, apakah kemudian ada 10 tulah yang diceritakan dalam Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang mengingkari janji mereka sehingga Allah mengutuki mereka. Mereka dilaknat kemudian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah tidak menjelaskan kemudian bahwa tulahnya seperti ini, tulahnya seperti ini. Allah hanya mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa yang dikatakan kemudian? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang diterangkan. Tapi kalau diceritakan bahwa ada tulah seperti ini, itu tidak diterangkan tulah 1, tulah 2. Hanya dikatakan ada yang dikutuk menjadi kera dan seterusnya. Tetapi kalau bercerita tentang kejadian yang terjadi pada masa Fir'aun, pada masa di Mesir, itu diceritakan juga dalam Al-Quran. Ada diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dia terbingkai seperti yang ada di dalam kitab saudara, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran tersusun seperti itu. Silakan. Oke Bang. Mungkin itu doang pertanyaan saya jadi. Iya. Ya nanti mungkin ada pertanyaan next lagi. Soalnya udah jam 1:30 mungkin saya harus tidur. Makasih banyak ya Bang ya semuanya yang ngisi. Oke, saudara Yin yang kasih. Oke Bang yang. Izin bertanya Bang Juma, salam kenal dari Medan. Semuanya sahabat-sahabat yang ada di room, salam kenal. Saya dari Medan, orang Kristen. Gini loh Bang Juma, saya ini orang Kristen. Selama ini memang saya percaya Yesus itu adalah Tuhan Bang. Tetapi setelah sering saya ikut, kadang abang itu nge-live di YouTube dan di TikTok ini, saya sangat terharu untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Yesus itu siapa. Ini pertanyaan saya di sini Bang, tolong Bang jelaskan dulu ini sama aku. Aku kurang paham orang Kristen ini kenapa Yesus itu dituhankan. Dia katakan di sini Bang, di Matius 17 ayatnya yang kelima, bagian B. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah pertanyaan ini Bang, kenapalah orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus, sementara Allah sudah mengatakan bahwasanya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bahkan ajaran-ajaran Yesus itu dia udah jelas-jelas mengatakan bahwasanya dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak disertai atau diperintahkan oleh Bapaknya, itu kata dia gitu loh Bang. Jadi saya mohon penjelasannya Bang, kenapa lah orang Kristen ini selalu menyebut Yesus itu adalah Tuhan Bang. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan ya, nanti teman-teman yang mau juga menjawab silakan. Jadi gini, kenapa orang Kristen itu kemudian menuhankan Yesus? Yang pertama, disebabkan karena kesalahpahaman terhadap istilah anak. Ya.
Inilah anakku yang kukasihi. Apa anak di sini? Anak di sini adalah hamba. Orang yang dekat. Orang yang intim. Kalau di Islam disebut kekasih Allah. Iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Apa ada dasarnya? Ada. Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan. Laksana ayah mendidik anaknya. Nah itu. Artinya bahwa ketika ada orang yang taat mendengarkan perintah Tuhan, maka dia disebut anak. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia taat. Bahkan kalau kita boleh dalam Ibrani, Yesus itu taat sampai mati. Berarti dia anak Tuhan dalam arti orang yang taat dalam didikan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kenapa kemudian dituhankan? Jadi gini. Iya. Iya. Di dalam pesan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Kalau kita lihat satu perikop itu Matius 23 dari pertama, janganlah engkau mengikuti orang Farisi, tetapi dengarkanlah perintahnya, ikutilah perintahnya, sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Data-datanya itu sampai kepada nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa Kristen seperti itu? Karena harus ada yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 23 nomor 15. Harus ada orang dari pengikut orang Farisi yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, siapa orang Farisi ini? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah mengaku dirinya orang Farisi. Itu jelas tuh. Nah, jadi ketika orang Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, meskipun Tuhan sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, berarti ucapan Yesus yang harus didengar, bukan ucapan Paulus. Berarti dia nggak boleh dituhankan. Dia hanya boleh dirasulkan. Demikian. Iya, mungkin ada tambahan dari penjelasannya. Nah, seperti saya ini kan Bang, ini kan saya ini masih Kristen gitu. Jadi cenderungnya saya dulunya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan pertanyaan di sini, aku ini kan masih tetap Kristen. Aku percaya bahwasanya Allah itu adalah Allah satu-satunya, itulah yang kita sembah. Kan gitu. Nah, itulah yang saya sembah setelah saya sudah mendengarkan dan sudah belajar untuk kebenaran Allah itu sendiri. Nah, di setiap orang Kristen itu mengatakan di dalam doanya selalu berdoa gini loh Bang. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Saya bingung. Kenapa Tuhan lagi Tuhan Yesus? Mana lagi Tuhannya ini? Jadi saya bingung Bang. Jadi kesimpulannya begini Bang. Apakah salah itu tetap saya orang Kristen tetapi Yesus tidak kutuhanin? Saya percaya bahwasanya Yesus adalah utusan Allah sendiri Bang. Nah itu saja. Dan yang saya percaya adalah Allah sendiri yang saya sembah di dalam kehidupan saya. Mungkin saat-saat ini masih belajar untuk bertanya-tanya dan sering aku masuk ke live abang gitu. Aku belajar dengan kebenaran walaupun aku di bawah gitu, tapi aku hanya mendengar saja. Jadi malam ini aku bersyukur bisa dinaikkan saya di dalam room sehingga bisa bertemu kepada Bang Jum. Ya itu saja. Jadi pertanyaan tadi itu loh Bang. Saya ini tetap masih orang Kristen. Dan saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dia adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, saya percaya dia adalah utusan Allah dan dia yang diutus Allah untuk memberikan kebenaran kepada setiap orang. Kan begitu. Mungkin begitu juga sama orang abang itu bahwasanya tidaklah benar Islam itu kalau tidak mengakui Yesus. Iya kan Bang? Karena aku nggak mempelajari Al-Quran sih. Ya, itu yang saya dengar itu selama ini begitu. Nah, yang saya percaya itu adalah Yesus itu adalah utusan Allah. Dia adalah nabi Allah sendiri dan dia mengajarkan kebenaran-kebenaran dari Bapaknya. Dan saya mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang saya sembah saat ini. Sekalipun masih tercap nama saya adalah agama Kristen. Nah, apakah salah itu Bang?
Kalau saya tidak menuhankan Yesus, hanya Allah satu-satunya yang saya sembah di dalam kekristenan saya gitu. Saya mohon penjelasannya dari Abang Jum atau Abang semuanya supaya saya lebih paham gitu. Baik. Akhi mau masuk silakan. Boleh. Silakan. Ya, mantap, silakan. ini sudah ada kemajuan. Artinya Anda sudah mulai berpikir sehat. Ketika Anda tidak menuhankan Yesus, Anda sudah sehat pikiran Anda. Kenapa begitu? Karena Anda tidak menuhankan orang yang bertuhan. Betul. Apakah Yesus bertuhan? Jelas. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Benar Bang, iya betul. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah salah saya tetap mengikuti Yesus? Bukan saya yang menjawab, tapi Yesus sendiri yang menjawab. Dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada muridnya, ya, janganlah kamu masuk kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus berpesan seperti itu? Melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Karena pada masa itu, ya, orang Israel ini sudah menyebar ke seluruh bangsa. Sudah menyebar ke seluruh dunia sejak zaman Exodus. Ya, zaman Exodus ketika Israel dijajah oleh Raja Asyur, oleh Raja Nebukadnezar, Israel pecah menjadi dua. Semenjak saat itu orang-orang Israel sudah berpelencar ke seluruh dunia. Maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, nanti kalau kita cocokkan dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya kan di situ ada perintah penginjilan, ya, pergilah ke seluruh bangsa, muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kembali lagi kepada Matius 10 ayat 5 ayat 6, yaitu domba yang hilang dari Israel. Itu yang dicari di seluruh bangsa itu. Dipertegas lagi oleh Yesus di dalam Matius 15 ayat 26. Ceritanya ada perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan yang sangat menderita. Bahkan perempuan ini sampai sujud-sujud kepada Yesus. Tapi Yesus tidak peduli. Bahkan murid-muridnya mengatakan, apa guru, perempuan itu mengikuti kita terus. Usirlah dia. Dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba Israel. Ya, kemudian perempuan itu tetap nekat. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Apa jawab Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, artinya apa ini? Roti ajaran anak-anak orang Israel, anjing orang di luar Israel. Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa ajarannya hanya untuk orang Israel. Kemudian kata perempuan itu, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, ya, sembuhlah anakmu seperti yang kamu inginkan. Benar ibu. Ya. Jadi perempuan ini sembuh bukan ditolong oleh Yesus, bukan, tapi karena membenarkan ucapan Yesus yang mengatakan dia diutusannya untuk bangsa Israel, roti tidak layak untuk anak-anak. Ini dibenarkan oleh perempuan itu. Benar Tuhan. Nah, itu yang membuat anaknya sembuh, itu membenarkan ucapan Yesus itu tadi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Anda tetap mengikutinya. Nah, seperti itu, Mbak. Terima kasih. Monggo Aki Bima kalau mau dilanjut. Saya nambahin sedikit. Saya nambah sedikit lah, Aki. Terus kalau waktu itu Pendeta Salim sendiri ya, Pendeta Salim ya Bang, apa Ustadz Sugi ya? Iya, bahasanya orang Kristen. Orang Kristen itu memang anjing rumahan. terus sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang dimana Bible khususnya Indonesia ya, yang LAI itu ada penerjemah yang namanya BIA. Nah, BIA ini diambil jasanya untuk menerjemahkan Bible itu dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia.
Nah, sementara di dalam teks asli itu tidak ada tertulis kata Tuhan, itu tidak ada. Namun oleh karena kepentingan, ya Bia ini orang Indonesia dan dia adalah orang sekuler, ya, dia hendak menyamakan antara Quran dengan Bible itu agar serupa. Lalu disematkanlah kalimat Allah itu disematkan di situ dan kalimat Tuhan pun disematkan di situ. Nah, jadi terbiasalah orang-orang Indonesia bahwasanya menjadikan Yesus itu menyebutnya dengan sebutan Tuhan, itu terbiasa. Padahal di luar negeri sana ya itu tidak pernah ada tertulis bahwasanya Yesus itu God, itu tidak pernah, ya, melainkan hanyalah Lord, bukan God. Jadi apa-apa yang tertulis di terjemahan Indonesia itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang diterjemahkan oleh Bia itu sendiri. Bia itu nama orang Bia itu. Dia yang diambil jasanya oleh LAI dan juga yang menerjemahkan bahasa Arab yang menerjemahkan Al-Qur'an. Makanya banyak kekeliruan juga di terjemahan Al-Qur'an itu. Maka dari itu disinilah peranan kita ya untuk meluruskan bahwasanya memang Yesus menjadi Tuhan itu oleh karena keterbiasaan orang Indonesia menyebutkan begitu ya. Jadi jikalau Yesus itu Tuhan, tidaklah mungkin dia itu bertuhan ya. Aku bersyukur kepada Bapa pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Masa iya katanya tidak ada sesuatu dapat diciptakan jika tidak dengan oleh karenanya gitu. Tapi Yesus sendiri tidak pernah berkata seperti itu. Nah, sedangkan yang Bible itu sendiri yang menjadi otoritasnya di dalamnya ya itu adalah yang menerima firman itu adalah Yesus itu. Nah, aduh kenapa tuh ya? Padahal nggak ada. Silakan Bang Jumat. Iya. Apa salah masih mengikuti Yesus? Pertanyaannya itu. Iya. Oke, baik. Di dalam kitab Yohanes ya dijelaskan, dikatakan Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, yaitu perkataan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, nah ini dia. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti ada penghibur yang datang setelah Yesus itu pergi. Kenapa dia disebut penghibur? Karena yang tadinya setiap nabi diutus, itu hanya kepada kaum tertentu. Tapi ketika penghibur ini datang, maka dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kelompok saja. Sehingga manusia, dimanapun dia, apapun tempatnya, apapun pangkatnya, mereka semua sudah memiliki nabi. Kalau dulu kita tidak punya nabi, orang Indonesia tidak punya nabi. Tidak punya. Cuman nabinya Bani Israel yang ada. Dengan nabi kaum-kaum terdahulu. Tapi kita tidak punya nabi, orang Indonesia tidak punya nabi. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu Yesus mengatakan gini, dan kalau penghibur itu datang, penghibur itu akan menginsapkan dunia akan dosa. Ya, dia akan mengajarkan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ketika kemudian penghibur itu datang, dia akan menekankan pengajaran kepada orang bahwa Yesus itu harus dipercaya sebagai nabi. Dia yang menekankan Yesus itu harus dipercaya bahwa dia harus sebagai nabi. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Setelah penghibur itu datang, dia akan mengatakan bahwa bahwa Yesus itu terangkat kepada Bapa dan tidak ada lagi dia datang kepada pengarang-pengarang kitab yang mengatakan aku di Damsyik bertemu dengan Mesias. Nggak ada, dia kepada Bapa dan dia tidak dilihat lagi. Tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya bahwasanya
ketika penghibur itu datang, dia akan membawa hukum-hukum yang mengikat semua kaidah, mengikat semua golongan. Nah, terus dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi, pada masa Yesus, masih banyak hal pengajaran yang Yesus ingin ajarkan, tapi kaumnya belum sanggup untuk menanggung. Sehingga, apabila penghibur itu datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini dia. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya. Artinya bahwasanya yang datang ini pun bukan Tuhan. Masih utusan Tuhan. Celakanya di teman kita yang lain, penghibur yang dimaksud mereka itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sementara oknum yang datang ini adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha berkehendak, apapun dia bisa katakan bebas. Bebas dia, karena dia tidak mengikuti instruksi dari luar, tetapi instruksinya dialah, perintah dialah yang menjadi nomor wahid. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Tapi ini yang datang, dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, yang paling terpenting di sini adalah penghibur itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Muhammad. Ya. Hanya beliau yang memuliakan. Berarti kita harus mengakui keberadaannya sebagai penghibur yang diutus kepada seluruh umat manusia. Karena satu-satunya yang mengaku utusan setelah Yesus, yang memuliakan dirinya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan Paulus. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Tidak memuliakan sama sekali. Dia adalah anak domba. Apakah itu memuliakan? Tidak. Dia adalah korban penebus dosa. Apakah itu mulia? Tidak. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan apa? Wa yuzakkihim, wa yuzakkikum. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang mensucikan manusia dari dosa-dosa kesyirikan. Dia yang mensucikan manusia dari dosa-dosanya. Dengan cara apa Rasulullah kemudian memberikan petunjuk? Litubayyina linnasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bagaimana caranya bisa menghapus dosa harian? Dengan cara sholat. Bagaimana cara kemudian menghapuskan dosa-dosa mingguan? Dengan cara sholat Jumat. Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa bulanan? Dengan cara berpuasa bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan cara apa kemudian menghapuskan segala dosa? Dengan cara taubatan nasuha. Semua wa yuzakkihim, manusia disucikan oleh beliau. Tidak perlu lagi darah, apalagi darah manusia ditebus dengan dibunuh di atas tiang salib. Jadi kuncinya, siapa oknum penghibur yang datang setelah Yesus yang memuliakan Yesus, itulah dia. Kata Yesus, ikutlah kepada dia. Jadi kalau saudari saya masih mengimani Yesus sebagai utusan, tetapi tidak mengindahkan untuk mengikuti penghibur itu, ya percuma. Sia-sia kita beriman kalau kemudian iman itu tidak berdasarkan terhadap kaidah yang diperintahkan pada para utusan Tuhan. Toh tidak ada ruginya begitu saudari saya mu'allaf menjadi muslim, bersaksi tiada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan bersaksi bahwa penghibur yang datang setelah Yesus itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ada ruginya. Anda tidak akan diusir ke neraka dengan itu. Justru dengan menjadi muslimah, Anda akan mendudukkan Yesus sesuci-sucinya manusia. Bayangkan, melalui ajaran Rasulullah, Yesus itu disebut apa? Ya, dia adalah laki-laki yang suci. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kurang apa lagi? Ketika nanti di hari penghakiman, ternyata Yesus itu adalah Tuhan misalnya, kita ditanya, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kamu tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirimu. Kamu mengajarkan untuk menyembah kepada esensi yang tak terlihat yang kami sebut esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Lolos.
Apatah lagi kalau kita sudah mengimani dia sebagai rasul, toh dia memang mengajarkan dirinya adalah rasul dan memuliakan dirinya. Toh di dalam Islam begitu disebut Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam, maka kita akan menyebut alaihi salam, keselamatan atasnya. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau mau sempurna keimanannya, kata Yesus, dialah yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Dia akan mengajarkan kamu segala hukum-hukum. Makanya kalau saudari saya ini mau keluar rumah atau mau ibadah pasti bingung. Ibadah yang diajarkan oleh Bible itu yang sebenarnya menjadi paket tuntunannya yang seharusnya itu yang mana sih? Bingung. Iya, itu Kalau di Islam pada hari ini jam sekian keadaannya seperti apa, tuntunannya itu jelas karena memang sudah dinubuatkan. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa masih banyak itu? Haji, sholat 5 waktu, zakat, banyak pokoknya yang tidak bisa diajarkan pada masa itu. Nah, mantap. Oleh karena itulah kemudian kalau ukhti sudah saudari saya ini betul-betul ingin menjadi pengikut yang setia, mari dengan Akhi Sugi dibimbing untuk bersyahadat. Saya kira itu jalan satu-satunya. Oke, saya tambahin dikit ya. Boleh nambahin sedikit? Boleh. Ya silakan Bang, silakan. Oke. Jadi gini, seringkali kawan-kawan Kristen itu memanai Yohanes 16 ayat 7 itu adalah Roh Kudus. Di situ padahal jelas dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, syaratnya penghibur datang, Yesus harus pergi. Sementara Roh Kudus sudah kita ketahui. Baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah datang ketika Yesus dibaptis, betul? Iya. Betul enggak, Mbak? Betul Bang. Nah, Roh Kudus sudah datang. Bahkan pernah memberkati Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Yesus dibaptis juga datang Roh Kudus. Tidak mungkin yang dijanjikan oleh Yesus ini adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap akan datang. Nah, syaratnya penghibur ini datang kalau Yesus itu pergi. Nah, apa sih maksudnya roh? Ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi. Ini saya bukakan ayatnya di dalam 1 Yohanes 4. Silakan buka, Mbak. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab, ini garis bawahi, sebab nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh di sini bisa berarti nabi. Roh penyesat nabi-nabi palsu, benar enggak? Iya, betul. Nah, kembali lagi itu tadi. Ketika di situ dikatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 17 ya, bentar. Yohanes 14 ayat 17. Kita bahas Yohanes 14 ya. Ayatnya ayat ke 16 17. Nah, di sini dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. Di ayat 16 dikatakan seorang. Di ayat 17 dikatakan roh. Kan gak nyambung. Masa seorang jadi roh? Iya. Nah, supaya nyambung harus kita pahami roh itu apa. Ternyata menurut 1 Yohanes 4 ayat 1, roh itu bisa berarti seorang nabi. Baik itu nabi palsu ataupun nabi yang benar. Roh yang berasal dari Allah itulah nabi yang benar. Roh yang tidak berasal dari Allah, roh penyesat, itulah nabi palsu.
Ya, jadi jelas sekali di sini. Jadi kita harus teliti baca Bible itu. Ya, ayat per ayat dipahami, jangan ditafsir. Bible itu pakai kemauan sendiri. Tafsir Bible pakai ayat. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jangan menafsir Bible pakai otak kita sendiri. Tafsir ayat pakai ayat, itu baru betul. Ternyata roh bisa seorang nabi. Mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 1. Silakan, gimana Mbak tanggapannya? Iya, saya sungguh luar biasa, aku bersyukur sekali ada penjelasan dan terpuji nama Allah pada malam hari ini. Aku sudah mendengar kebenaran dari Bang Jum dan kepada Bang Sugi Kristologi. Oke, sekarang moga-moga saya masih belajar biar saya lebih mendalamin lagi. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak. Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Iya, saya percaya sekarang ini, saya percaya. Anda percaya Muhammad utusan Tuhan? Benar. Yesus juga dalam Masya Allah. Allahu Benar, Akbar. saya percaya. Itu Ya. bukan roh yang Itu nabi-nabi arti- palsu, tidak. Itu adalah Itu roh yang artinya dalam bahasa Indonesia, Mbak. Saya percaya hanya ada satu Tuhan. Saya percaya hanya ada Nabi Muhammad utusan Tuhan. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab? coba. Boleh? Iya, boleh. Ini bukan main-main, serius. Monggo Aki Juma, sudah Aki saya Juma, buka jalannya. Mbak, ini tergantung permintaan dari itu Mbak Sarum aja kali Ustadz. Mbak Sarum mau dituntun dengan Ustadz Sugi apa Bang Juma? Bang Saruma. Bang Saruma jadinya. Mbak Saruma, maaf. Iya. Mau dituntun dengan Ustadz Sugi apa Bang Juma, silakan. Guru Juma. Yang mana aja yang terbaik, semuanya Oh, yang udah terbaik saja. tahu. Cuman saya Soalnya mau aku- mengatakannya bahwasanya hari ini Ya Allah. Hari ini apa? Matiin dulu teleponnya, ya. Lanjut. untuk bermualaf Allah. Masya Allah, karena barakallah. masih mau belajar gitu yang kebenarannya gitu. Tapi saya bersyukur pada malam hari gini Mbak. ini. Bang Hendra, Iya, iya. dulu Bang Hendra. Tadi sebentar. Iya, sebentar. Tadi Ya, lanjut. Anda kan sudah mengakui dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Hanya ada satu Tuhan dan Muhammad utusan Tuhan. Itu Anda sudah mualaf, Mbak. Udah sah itu malam. Udah mualaf, tinggal mengucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun? Kan Anda nggak bisa nih mengucapkan dalam bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun dalam bahasa Arab? Belum bisa loh Bang. Maksud saya biar saya mendalamin dulu gitu. Oke lah, saya tidak mau maksa. Ya, saya mendalamin dulu, ntar nanti terburu-buru, tak taunya nggak jelas kan begitu. Iya. Dan makanya tadi saya bilang, ini saya ini orang Kristen dan saya belum memahami benar ini bahwasanya Allah itu mana yang sebenarnya gitu. Tapi pada Iya, malam hari begini, Mbak, ini ya. aku sudah memahaminya Iya, iya. gitu loh. Sedikit begini Mbak. Bukan berarti saya memaksa kepada Anda, tidak, karena di dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tidak boleh. Tetapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Ini terjeda ya, Mbaknya terjeda. Masih dengar Mbak? Halo? Dimatiin dulu Mbak, teleponnya Mbak. Jangan dijeda dulu Mbak. Tapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Apa itu? Betul. Maut. Ya maut. Kita tidak tahu Mbak. Kita tidak tahu habis ini apa kita masih hidup 10 menit kemudian sampai besok. Kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Karena maut hanya di tangan Allah. Nah yang kita khawatirkan ketika Anda sudah jelas-jelas mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi Anda masih menunda dalam mengucapkan dalam bahasa Arab, padahal tidak ada bedanya ya. Itu artinya tinggal Arabnya saja. Nah, tinggal Arabnya saja Anda keberatan. Ini takutnya ketika Anda bentar, jangan disela dulu. Takutnya
ketika Anda enggan mengucapkan dalam bahasa Arab lalu Anda meninggal, bukan saya mendoakan Anda cepat mati, tidak. Anda masuk neraka. Padahal tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab saja. Karena kalau Anda mati dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan. Kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik, mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya, dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Anda sudah dengan ikhlas yakin hati Anda mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya dalam bahasa Indonesia, kenapa berat mengucapkan dalam bahasa Arabnya? Oh, gitu ya maksudnya Abang. Iya, itu Masih masalahnya, adakah? Mbak. Masih Saya adakah? menyayangkan Anda. Baik, Apakah Anda menjamin? itu sangat Benar. bagus sekali, tetapi Iya. saat ini belum Iya. siap sebenarnya untuk mengucapkan Oke. itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalu kalau namanya Allah satu-satunya yang saya sembah saat ini adalah Allah satu-satunya. Ya. Lalu kalau tadinya Abang bertanya itu Muhammad, kamu percaya bahwasanya dia adalah utusan, bukan roh yang tidak benar, yang nggak jelas, itu saya katakan itu dia benar, semua kata-kata dia itu benar gitu loh. Dan Yesus itu adalah nabi juga, ya begitu. Makanya penjelasan Bang Juma tadi itu saya sangat-sangat menerima penjelasannya pada malam hari ini. Ya, Ya, jadi saya mantap. cukup jelas Iya. dan mungkin saat ini belum siap Bang, karena aku lagi mau memperdalamkan belajar yang sebenar-benarnya gitu. Bang Juma mau nambahin kali? Bang Juma nanti. Silakan nanti Mas. Ya, lanjut dulu Mbak. Ya, jadi mungkin demikian saja, cukup penjelasannya dari Yes. Suaranya cukup jauh. saya mengerti ya. Jadi terima kasih banyak. Ya, Semoga sama-sama, Mbak. ini semua Sama-sama. penjelasan ini menjadi tuntunan di ke depan kan gitu. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di hari-hari ke depan. Siap. Amin. Mengerti Ya. lagi gitu. Follow ya. Follow Ya, ya kita ya. silakan. Ya. Follow. Ini di bawah nih, Sugi ngotot, bukan gitu. Kita itu sayang ya kepada orang-orang yang hatinya sudah mengakui Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Lalu enggan mengucapkan dalam bahasa Arab, hanya terganjal itu, lalu dia nanti mati masuk neraka. Ini yang kita sayangkan gitu. Bang, sekali saya sebutkan itu tidak akan kembali lagi, Bang. Makanya itu harus kita. Allahu Akbar, mantap. Ya, Keren, sekali keren. saya udah ambil prinsip. Sekali saya sebutkan itu tidak akan berpaling kembali lagi, Bang. Maka itu tidak mudah untuk langsung gitu loh, Bang. Karena saya harus belajar benar-benar ya. Jadi kalau tidak ada suara hati, suara Allah di dalam diri saya untuk menyebutkan satu hal, mungkin akan sia-sia, Bang. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur dengan saudara-saudara saya boleh mengajari, boleh memberitahu kebenarannya, karena saya ini Kristen dari kecil. Jadi selalu ternyata di bawah panik, Mbak. Setiap di bawah panik. Setiap pendeta yang menyampaikan katanya firman Tuhan di mimbar sana itu, maka itu kadang-kadang saya mau pergi ibadah di gereja saya, jujur saya walaupun ada orang Kristen di bawah ini, maaf saudara-saudaraku, saya bingung. Ya, saya bingung setiap pendeta. Bisa nggak kasih kesempatan saya juga ngomong? Bentar Bang. Bentar gantian. Bentar Bang. Silakan Bu. Keren. ya. Jadi demikian saja Abang Jung dan Abang Ki semuanya, terima kasih banyak. Ya, sebentar Bang ya. Biarlah saya izin turun. Ya. Makasih Mbak. Sering main ke room sini ya Mbak? Besok ke sini aja nggak apa-apa besok? Ya, nanti kalau udah siap datang aja di sini, Mbak. Ya silakan Bang Juma, silakan. Mungkin saudari kita ini diminta oleh teman yang baru masuk, mungkin ada yang mau ditanya atau siapa tadi? Bang Holly. Yang teman Bang Holly itu iya. sangat antusias mau tanya ke Bang Juma itu sebenarnya. Oh, bukan saya. Ya, Silakan, pada Bang Holly.
Ya, silakan Bang. Ya, salam, selamat malam semua Bang Mbak Sarah, jangan turun dulu Mbak Sarah. Oh, siap. Iya. Mbak Saruma di sini dulu aja. Aku buat aja dulu ya, Bang ya. Noise. Doubling. Ya, di sini aja dulu, di sini nggak apa-apa, di mute dulu. Ya. Ya lanjut Bang Oli. Masih noise itu Bang Oli itu. Bang Oli buka. Masih noise nggak? Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Boleh saya tambahkan dikit untuk Mbak Saru. Sebelum Anda menambahkan, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hendra, silakan. Bang. Iya. Bang Suma, saya ingin cerita dikit ya. Ini. Iya boleh. Iya. Ini mualaf nih, Mbak. Ya, perkenalkan dulu Bang Hendra ke Mbak ini mualaf gitu. Ayo lanjut. Oh ya, makasih banyak ya Bang host. Saya dulu sahabatku, saudaraku ya. Saya dari Kristen Katolik. Nah, ketika seperti Anda. Bang Hendra, bentar Bang Hendra, aku mau nanya Bang Zuma dulu, dari tadi aku ngantri. Kalau gitu Bang. Iya, Kalau gitu. Bang Oli. Dikasih waktu panjang, tenang aja, tenang. Ini Bang Hendra cuma 5 menit paling, 3 menit lah. Ayo lanjut. Bang Oli ya. Sabar ya. Ayo Bang Hendra, ayo. Tadi. Keganjalan itu pula juga seperti yang Anda rasakan ya. Ya udah, silakan Bang Hendra, silakan. Tapi saya masih ragu loh awalnya. Nah, banyak hal. Saya takut dibuang dari keluarga, takut. Bang Oli ini Muslim Pak Kristen, Bang? Katolik. Teman saya, teman lama. Ayo lanjut. Oh iya, silakan Bang Oli. Enggak, itu Bang Hendra dulu, Ustaz. Oh, Bang Hendra ya. Saya dulu awal ketahuan, Mbak ya. Sangat memilukan sekali. Itulah ujiannya ya. Ketika kita ingin mengenal dan mengenali Tuhan kita. Dan saudara-saudara atau keluarga kita yang nggak tahu apa-apa, kita dihinakan ya Allah, disiksa saya, dipukul, dibenturkan, ditembak, dimasukkan dalam kamar yang nggak terpakai gudangnya, tidak diberi apapun fasilitas termasuk makan dan minum mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tidak ada sama sekali penolong bagi saya. Sesama manusia, saya hanya berdoa, ya Tuhanku, seandainya kiranya kamu ini Tuhan yang ku percaya saat ini, lindungilah saya, berikanlah aku kekuatan. Masya Allah, saya tidak diberi rasa lapar, haus, bahkan saya bersuka cita, saya bersuka cita, dan saya pernah ditodongkan golok sama paman saya. Pernah sama sekali, tapi sebenarnya seandainya ini izinmu ya Tuhan, nggak apalah, saya dalam ketika memahami 3 ayat itu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, yang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu dengan bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang Maha Benar, dan mengenal aku hanyalah utusanmu. Dan dia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada yang sampai kepada Allah atau Bapa ya tanpa melalui aku. Ya, betul. Seperti yang dikatakan saudara Muslim ya. Dan bahkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di Yohanes 5 ayat 30 ya Bang. Ya. Dia berkata, ya Allah, kami bersujud sampai muka rapat ke tanah karena kami takut akan Engkau. Masa Tuhan takut? Ya Allah, itu ayat-ayat yang tak bisa saya lupakan, Mbak. Pahamilah, Mbak, Tuhan kita cuma satu. Dengarlah Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu sah. Ya, satu, kita, berarti Anda, saya menyatakan itu. Ya, ayo Mbak, ayo tinggal sedikit lagi Mbak, ya Allah.
Silakan Bang.